Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Tim Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Brebes melakukan pengungkapan kasus pembunuhan di gelanggang olahraga Brebes. Polda Sulawesi Tengah membantu evakuasi warga terdampak banjir yang terjadi di Desa Korompeli, Sulawesi Tengah. Polres Sumedang membantu seorang anak berusia 4 tahun yang mengalami kejang saat perjalanan menuju rumah sakit. Tim Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Brebes melakukan pengungkapan kasus pembunuhan di gelanggang olahraga atau GOR Brebes. Polisi mengamankan 2 tersangka. Mahasiswa berusia 23 tahun asal Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara bernama Sudirman Buton menjadi korban pembunuhan pada akhir Maret lalu. Polisi menemukan jasad korban sudah tidak bernyawa sehingga tim Resmob Satuan Kriminal Polres Brebes melakukan penyelidikan lebih mendalam. Kasus penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia, mohon doanya semoga pelaku segera terungkap. Menurut keterangan tersangka bernama Sahrul Gunawan, ia mengajak keponakannya yang juga menjadi tersangka bernama Ahmad Syefuddin untuk menemui korban guna menyelesaikan persoalan perselingkuhan tunangannya. Keduanya mengajak korban bertemu di Kompleks Taman Edukasi Brebes. Dalam pertemuan itu, pelaku mengaku emosi melihat keberadaan tunangannya bersama korban. Korban tidak terima hingga korban memukul pelaku dan terjadi aksi kejar-kejaran. Pelaku menabrak korban hingga terjatuh dan melakukan penusukan di bagian punggung hingga tewas. Dalam waktu 24 jam, 2 pelaku berhasil diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Brebes. Tim penyelidikan pun melakukan pencarian barang bukti dan menemukan beberapa senjata tajam. Yang ada di belakang stadion di daerah Brebes sendiri. Setelah kita cek dan kita lakukan olah TKP, memang benar itu dugaannya adalah dari tindak pidana. Kemudian setelah itu dari kami melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, di mana kemudian sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan kepada terduga. Motif tersangka nekat menghabisi nyawa korban karena persoalan asmara. Tersangka emosi dan cemburu lantaran tunangannya bersama korban. Dari Humas Polres Brebes melaporkan untuk Polri TV. Tim patroli perintis Polda Metro Jaya melakukan patroli di berbagai wilayah di momen Ramadan 1446 Hijriah untuk mencegah terjadinya tindak kriminal agar tercipta situasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di masa Ramadan 1446 Hijriah, tim patroli perintis Polda Metro Jaya melakukan patroli di beberapa titik di Jakarta, seperti kawasan Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan wilayah lainnya. Selama kegiatan patroli, masih ditemukan beberapa motif tawuran berkedok kegiatan sahur. Gini belum sahur. Hei,
Bukan punya saya, Pak. Bukan punya saya. Gini bangunin sahur. Kagak. Itu ada posternya kok, Pak. Diam kau, jangan banyak ngomong kau. Kayak gini bangunin sahur, kayak gini. Itu asap doang, Pak. Bom asap nggak. Ya terus kenapa kalau buang asap? Nggak apa-apa. Tadi kamu bilang nggak punya saya, sekarang kamu jadi tahu. Iya, bukan punya saya, Pak. Terus punya siapa? Itu punya temen tuh yang jaket oren. Yang jaket oren. Iya. Keluarga pakai petasan katanya. Ganggu, Pak. Hah? Mengganggu kan? Pakai petasan mengganggu kan? Lu pakai gini-gini ya udah nggak apa-apa. Nggak ada salah. Komplek gua juga pakai gini Nos, nggak pakai petasan tapi. Hah? Mana lagi ada teman lu mana? Ya itu, Bang, pada Jepang. Itu. Iya. Ini gabungan lu berarti? Enggak gabungan yang satu, Bang. Oh ini semuanya? Iya, satu. Sama yang itu juga? Yang mana? Ada di sono no. Lu orang mana? Ya, orang Anak mana? Subrarto, Bang, dekat. Ada Bang. sini? Iya. Nah, sini. Itu anak-anak lu yang tadi lu bilang gabungan, itu tadi nggak bawa petasan doang, bawa barang juga. Saya enggak gabungan, Bang. Tadi bilang gabungan, tadi katanya jadi satu. Tadi kan Abang bilang bisa gabungan. Enggak cuma satu. Apaan sih lu bilang gabungan? Enggak. Nah, apanya sih orang lu ngomong sendiri? Kagak gabungan, satu doang. Beberapa barang bukti yang ditemukan seperti petasan dan senjata untuk tawuran membuat polisi mengamankan beberapa pelaku untuk dilakukan proses pemeriksaan. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Personel Polres Cilegon, Polda Banten melakukan evakuasi terhadap 2 orang korban yang terjatuh ke laut di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Penyebab 2 penumpang terjun ke laut di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten saat penumpang pejalan kaki melalui tangga Garbrata terjatuh ke laut yang disebabkan oleh faktor dorongan arus ombak laut sehingga kapal goyang dan tangga Garbrata terpisah dari kapal. Keadaan kapal yang oleng menyebabkan 2 orang penumpang terjatuh ke laut. 2 pemudik pejalan kaki di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten terjatuh ke laut saat akan menaiki kapal KMP Airen. 2 orang pemudik berjenis kelamin pria dan wanita itu tercebur dari atas Garbrata di Dermaga 1 Pelabuhan Merak pada Sabtu 29 Maret 2025. Kedua penumpang berhasil diselamatkan oleh personel Polres Cilegon dan segera dibawa ke posko kesehatan Dermaga 5 untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dari Humas Polres Cilegon, Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui seperti apa kronologinya, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolsek KSKP Merak, Ibtu Ignatius Andrean. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, Pak. Bisa diceritakan kronologinya mengapa korban bisa sampai terjatuh ke laut dan kapan peristiwa itu, Pak? Baik, jadi benar ya adanya insiden 2 pengguna jasa yang terjatuh dari Garbarata yang ada di Dermaga 1 Pelabuhan Merak. Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2025, tepatnya 12:30 dini hari. Pada saat itu kejadiannya ada di Dermaga 1. Memang betul adanya peristiwa tersebut berawal dari adanya gelombang laut yang ada yang menuju ke bibir pelabuhan. Kemudian dari situ juga pengguna jasa tersebut memang ramai berbondong-bondong ingin masuk ke dalam kapal. Gitu. Pada saat petugas dari ASDP sudah mengetahui adanya gelombang tersebut sehingga melakukan peringatan terhadap pengguna jasa tersebut. Namun karena situasinya terlalu padat dan ramai, akhirnya pengguna jasa tersebut mungkin tidak mengetahui adanya peringatan dari petugas tersebut sehingga terjadilah insiden tersebut. Baik, Pak. Kemudian bagaimana respon cepat dari kepolisian untuk menanggapi peristiwa ini, Pak? Nah, memang betul, seluruh personil kepolisian tergelar semuanya di pelabuhan-pelabuhan, terploting di tiap-tiap dermaga. Jadi pada saat kejadian tersebut adanya anggota juga langsung melakukan pertolongan dari petugas, awalnya petugas pelayaran melempar safety life pelampung, kemudian petugas di situ langsung mengambil tangga yang ada di sekitar, melakukan
tangga yang ada di sekitar langsung dijemput ke bawah. Di situ untuk diselamatkan pengguna jasa tersebut. Kebetulan pada saat itu juga ada Kapolres Cilegon dan juga Kasat Lantas Cilegon juga langsung hadir di situ juga untuk membawa korban tersebut ke pos pelayanan kesehatan yang ada di pelabuhan. Kemudian kondisi korban seperti apa saat ini? Betul Mbak, pada saat kejadian tersebut korban sempat mengalami shock karena insiden tersebut, tetapi langsung diberikan pengobatan medis juga, karena dari korban tersebut juga alhamdulillah puji Tuhannya tidak kenapa-kenapa gitu, dari yang tercemplung ke dalam air, kemudian yang satunya lagi hanya ada lecet di kakinya saja. Namun alhamdulillah semuanya sudah, karena kesigapan petugas juga dari kepolisian langsung membawa ke pos pelayanan. Kemudian pada saat di pos pelayanan kesehatan juga langsung diberikan pengobatan dan ditenangkan oleh dokter di sana bahwa kondisinya tidak apa-apa, semua barang-barangnya juga bawaannya juga selamat, dan juga dari pelayaran langsung memfasilitasi korban tersebut untuk bisa melanjutkan perjalanan. Baik. Kemudian Pak, bagaimana langkah pencegahan dari kepolisian agar hal ini tidak terulang kembali, Pak? Baik, jadi dari kami kepolisian menghimbau kepada pemudik untuk sifatnya lebih berhati-hati pada saat melakukan mudik juga. Kemudian kita juga menghimbau agar tertib dan patuhi petugas yang ada di lapangan. Jadi tidak perlu membeda-bedakan petugas yang ada di lapangan, entah itu dari ASDP, pelayaran, atau kepolisian, atau TNI Polri. Gitu. Jadi patuhi petugas yang ada di lapangan dan juga lebih berhati-hati kembali. Baik, terima kasih Bapak atas pesan dan juga imbauan yang diberikan kepada masyarakat, dan tentunya terima kasih untuk Bapak telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV, dan salam presisi Pak. Salam presisi. Baik pemirsa, Polres Sarmi bersama pemerintahan daerah Kabupaten Sarmi menggelar operasi minuman keras di berbagai titik di Kabupaten Sarmi, Papua. Dalam memastikan perayaan Idul Fitri berjalan aman dan kondusif, kegiatan ini berlangsung di berbagai titik di Kabupaten Sarmi yang diduga menjadi lokasi penjualan dan peredaran minuman keras ilegal. Dari hasil operasi ini, sejumlah barang bukti berupa minuman keras dari berbagai jenis, baik minuman lokal maupun minuman pabrik, berhasil diamankan oleh petugas. Selain mengamankan sejumlah minuman keras, personil gabungan turut memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dampak negatif dari konsumsi minuman keras terhadap kesehatan dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.